Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Yang saya ingin tanyakan ini tentang sesuatu yang viral di media sosial tentang tafsirnya Rocky Gerung. Tafsirnya Rocky Gerung tentang argumentasi akal sehat yang menafsirkan bahwa ayat atau surat Al-Baqarah ayat 269 itu menurut Rocky Gerung itu adalah sebagai sebuah penguat tentang argumentasi akal sehat. Nah, saya ingin menunjukkan sebuah prolog dulu bahwa kata Buya sendiri tentang Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, dan Al-Dzikr itu ada sisi lain yang berbeda. Kalau Al-Quran itu adalah hudalinas, ini seakan-akan bahwa Al-Quran itu menjadi sebuah konsumsi pada publik siapapun. Karena ini adalah Al-Quran, hudalinas untuk siapapun. Iya. Nah, konsekuensinya bahwa ketika Al-Quran sebagai hudalinas, maka tidak ada batasannya. Seakan-akan ini adalah Al-Quran hadir di dalam ruang publik, bisa ditafsirkan oleh siapapun, bisa dibaca oleh siapapun dari sisi keilmuan sebagai sebuah pengetahuan. Nah, menurut Buya bahwa ketika Rocky Gerung ini menafsirkan Al-Quran surat Al-Baqarah dengan 269-nya itu sebagai argumentasi akal sehatnya, dan ini merujuk daripada Al-Quran itu sendiri bisa dibaca oleh siapapun, menurut Buya itu gimana? Apa terlepas dari kontestasi politik gitu? Saya melihat Rocky Gerung sebagai seorang filosof gitu loh. Rocky Gerung sebagai seorang ilmuwan gitu tentang menafsiri surat Al-Baqarah gitu. Karena konsekuensinya ketika Al-Quran, maka ini bisa dibaca oleh siapapun. Oke, paham dah gitu. Begini, Al-Quran adalah untuk seluruh umat manusia, transparan dan transandental untuk seluruh umat manusia. Boleh nggak non muslim membaca Quran? Boleh. Siapa yang melarang? Siapa yang berhak menafsir Quran? Lembaga mana yang membuat SK bahwa orang ini berhak menafsirkan? Dan SK melarang orang ini menafsirkan. Ada nggak lembaganya? Ada. Sesuka-suka mereka. Para mufassirin itu, apakah Said Qutb, apakah As-Sabuni, apakah Quraish Shihab, apakah Hamka, apakah Al-Maroghi, itu tanpa SK, bekerja sendiri. Dan Nabi Muhammad tidak pernah menafsirkan Al-Quran. Tidak ada tafsir Nabi. Nabi hanya menjawab kalau ada yang bertanya tentang lafaz ini maknanya apa, itu aja. Nah, ketika mereka menulis Al-Quran, terjadilah penafsiran itu berbeda-beda. Paham nggak? Berbeda-beda. Kenapa? Kalau orang ini ideologinya Mu'tazilah, maka penafsirannya versi Mu'tazilah. Kalau ini orangnya Syiah, maka penafsirannya versi, kalau Ahlussunnah wal Jamaah, dan seterusnya dan seterusnya. Al-Quran ditafsirkan pada zaman berbeda, hasilnya akan berbeda. Lalu gimana ada batasan orang tidak boleh menafsirkan? Ya kan? Itu persoalannya nanti adalah uji publik. Penafsirannya sah atau tidak itu nanti publik yang menilai. Betul nggak? Yang menerima Imam Syafi'i sebagai mazhab itu tidak ada organisasi negara manapun yang memaksakan harus bermadzhab Syafi'i, ya kan? Artinya Imam Syafi'i acceptable untuk masyarakat tertentu, Indonesia, Malaysia, ya kan gitu. Tapi di Maroko tidak, dia memilih Maliki, yang ini memiliki mazhab Hambali, dan terbagi semua itu secara berbeda-beda. Dan itu pun hasil kajian mereka tidak menjadi keputusan mengikat, sifatnya normatif, ya suka dia. Karena belum menjadi undang-undang. Sekalipun fikihnya
mengatakan mengawinkan perempuan di bawah umur boleh, tetapi karena undang-undang yang berlaku adalah melarang perkawinan anak perempuan di bawah 16 tahun, siapapun di sini menikahkan perempuan di bawah umur 16 tahun ditangkap, masuk penjara, nggak ada urusan. Sekalipun Syafi'i membolehkan. Itu persoalannya. Jadi apa yang teologi gendung itu saya bisa memahami, ya. Itu ayatnya wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Itu maknanya ya kira-kira memang seperti itu, tidak seperti itu. Hikmah itu ya berpikir akal. Kalau orang dikasih kecerdasan berpikir sehat, faqad utiya khairan katsira. Dia punya kebaikan yang besar sekali. Dia bisa menggali pengetahuan, bisa berkiprah di masyarakatnya dengan pengetahuan itu. Itu. Jadi saya tidak pernah menyalahkan siapapun, dan saya tidak mungkin menyalahkan siapapun. Kalaupun nanti saya berbeda dengan saudara Rocky Gerung, tetap bukan karena saya menyalahkan. Kita sifatnya nanti compare saja. Menurut Haji Syihab merah, menurut saya putih. Biarkan dia merah, biarkan saya putih. Nggak usah saya menyalahkan merah salah. Dan Anda jangan menyalahkan putih salah, silakan. Nanti yang menentukan adalah publik semuanya itu. Itu aja persoalannya. Jadi jangan dikira karena Rocky Gerung itu bukan orang Islam non Muslim, jadi dia tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak. Al-Quran itu hudan linnas. Tetapi kalau Alkitab itu hanya untuk orang yang bertakwa. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil Alkitab hudan lil muttaqin. Kalau Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan. Nah, jadi orang tidak percaya baca Quran. Baca apa tuh? Ya baca Quran. Isinya tentang bahwa bulan itu mengorbit sekitar bumi. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Ini ayat-ayat ini untuk seluruh umat manusia. Siapapun agamanya, ini fakta dunia, fakta hukum alam semesta bahwa bulan mengorbit. Mau percaya silakan, enggak silakan. Jadi pada akhirnya silakan saja. Yang mempelajari Al-Quran itu bukan Rocky Gerung saja, banyak para orientalis yang tetap pada agamanya mengadakan kajian-kajian tentang Al-Quran. Yang jujur ada, yang tidak jujur juga ada. Yang tidak jujur ketangguhan akhirnya mah, ya kan? Tapi kalau dia jujur dan benar, saya baca, saya akui orang ini hebat, bagus. Dan saya juga mengakui kepintaran Rocky Gerung, khususnya di bidang filsafat etika serapan. Itu dia memang ahlinya. Ya, dan saya tidak akan membahas tentang kekurangan beliau, tapi beliau adalah pandai berpikir. Apakah berpikir beliau sehat? Ya kan? Saya mengatakan sampai sementara ini dia berpikir sehat. Dia berpikir sehat. Artinya apa sih itu? Selagi Anda masih bisa mengemukakan argumentasi, berarti Anda masih berpikir sehat. Kalau Anda sudah tidak mampu berargumentasi, masih ngotot, itu nggak sehat. Pokoknya itu udah nggak sehat itu. Ya kalau sudah pokoknya, kita nggak usah berdebat dong. Ngapain? Itu soalnya. Jadi kita nggak usah menyalahkan Rocky Gerung, ya kan gitu. Apapun, tetapi ayat Al-Hikmah di situ sendiri adalah kita kurang perbendaraan, kita belajar ilmu hikmah. Hikmah siapa? Dia bingung kan? Ya karena nggak tahu mana hikmah itu apa. Filsafat apa bahasa Arabnya? Hikmah. Bikin jimat? Nggak suka. Dokter, hakim, filosof, hakim zamannya hukama. Lah, terus mana? Aristo al-Hakim itu filosof Aristoteles. Nah itu makanya. Jadi man util hikmah ya.
Barang siapa dikasih hikmah, artinya hikmah itu berpikir cerdas, filosofis, ya berarti dia mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Khairan katsira, artinya bisa mikir cerdas. Ya orang cerdas kan enak, ya bisa menguasai masalah, mengerti, paham, tahu ya bagaimana dia berbuat. Itu kan luar biasa. Ya Luqman Al-Hakim itu Luqman filosof, seorang filosof. Al-Hakim itu Luqman itu seorang filosof.